I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Maya Putri dan teman saya Deborah Christian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami di Perpustakaan Insan Cendekia SMP 1 Pekanbaru, di mana profil perpustakanya yaitu Perpustakaan Insan Cendekia merupakan perpustakaan sekolah yang berada di bawah naungan SMP Negeri 1 Pekanbaru dan telah berdiri sejak tahun 1955. Bersamaan dengan berdirinya sekolah tersebut, perpustakaan ini berlokasi di Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 157, Kelurahan Rintis, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Seiring perkembangan zaman, perpustakaan mengalami berbagai pembaruan baik dari segi fasilitas, koleksi maupun layanan, sehingga kini memiliki gedung seluas 379 meter kuadrat dengan status akreditasi A, di mana Perpustakaan Insan Cendekia memiliki visi menjadi pusat informasi dan media peningkatan daya baca serta pengembangan pengetahuan guna mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Untuk mewujudkan visi tersebut, perpustakaan menjalankan berbagai misi seperti meningkatkan minat baca dan menulis, menyediakan koleksi yang beragam, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta mendokumentasikan karya tulis pemustaka. Dalam mendukung kegiatan literasi, perpustakaan menyediakan berbagai jenis layanan seperti layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan penelusuran informasi, layanan bimbingan literasi informasi, dan layanan penyediaan dokumen. Selain itu, perpustakaan juga telah memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem otomasi perpustakaan berbasis internet, opak online, website perpustakaan, serta promosi melalui media sosial. Nah, koleksi perpustakaan tergolong lengkap dengan jumlah lebih dari 2.600 judul dan 4.900 eksemplar. Yang terdiri dari buku referensi, buku fiksi, non-fiksi, buku paket pelajaran, koleksi karya siswa, hingga koleksi elektronik. Perpustakaan juga aktif menjalankan berbagai program inovatif seperti pojok baca kelas, gazebo literasi, taman literasi, lorong literasi, dan halte literasi sebagai upaya meningkatkan budaya baca di lingkungan sekolah. Dengan dukungan fasilitas yang lengkap, tenaga pengelola, relawan literasi, dan serta kerjasama dengan berbagai lembaga perpustakaan Insan Cendekia berperan sebagai pusat literasi dan sumber belajar yang mendukung pembentukan siswa yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di SMP Negeri 1 Pekanbaru. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Deborah. Kepadanya kami persilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis pemasaran perpustakaan Insan Cendekia yang telah kami analisis, yaitu pada aspek fokus, perpustakaan Insan Cendekia SMP Negeri 1 masih melakukan pemasaran tradisional. Hal ini terlihat dari penekanan perpustakaan terhadap jumlah koleksi, pengadaan bahan pustaka, layanan sirkulasi, dan pengembangan fasilitas fisik perpustakaan. Contohnya seperti perpustakaan memiliki berbagai jenis koleksi seperti buku referensi, buku fiksi, buku non-fiksi, buku paket pelajaran, serta koleksi elektronik yang terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, program kerja perpustakaan juga banyak berorientasi pada peningkatan layanan dan fasilitas seperti inventarisasi buku, penyediaan bahan pustaka berbasis otomasi, serta penambahan pada koleksi secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan hanya berfokus pada pengembangan produk layanan, bukan sepenuhnya pada pembangunan hubungan emosional dan loyalitas pemustaka secara mendalam. Oleh sebab itu, pada aspek fokus kami menentukan bahwa perpustakaan masih pada layanan pemasaran tradisional. Dan pada orientasi, perpustakaan berorientasi pada manfaat yang diterima pengguna. Perpustakaan menyediakan layanan literasi informasi, bimbingan penelusuran informasi, layanan konsultasi, sehingga aplikasi pengontrol plagiarisme untuk membantu kebutuhan akademis siswa dan guru. Ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi, bahwa perpustakaan juga memastikan pemustaka memperoleh manfaat nyata dari layanan tersebut. Dan kami mengelompokkan ini pada pemasaran relasional. Pada aspek skala waktu, dari segi skala waktu,
Perpustakaan memiliki program kerja jangka panjang serta digitalisasi perpustakaan, pengembangan ruang baca, peningkatan kompetensi pengelola, dan menjadikan perpustakaan sebagai perpustakaan rujukan sekolah lain. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi hubungan jangka panjang perpustakaan dengan pengguna dan pengembangan layanan secara berkesinambungan. Dan kami mengelompokkan itu pada pemasaran relasional. Komitmen pada konsumen perpustakaan Insan Cendekia juga masih memperhatikan unsur pemasaran tradisional. Karena interaksi dengan pemustaka cenderung berlangsung pada saat layanan tertentu saja, seperti peminjaman, pengembalian buku, maupun promosi. Promosi perpustakaan masih dominan menggunakan media konvensional seperti papan pengumuman, brosur, banner, dan poster. Walaupun perpustakaan sudah menggunakan media sosial dan layanan berbasis internet, hubungan dengan pengguna sebagian besar masih berfokus pada penyampaian informasi layanan, bukan membangun komunikasi dua arah yang intensif dan dengan pemustaka. Hal itu kami kelompokkan dengan pemasaran tradisional. Pada aspek kontak, perpustakaan memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan pengguna. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan media sosial setiap hari untuk mempromosikan atau dokumentasi kegiatan perpustakaan, menggunakan layanan non-opak berbasis internet, serta website perpustakaan. Hal ini kami kelompokkan dengan pemasaran relasional. Pada aspek kualitas, perpustakaan Insan Cendekia memiliki kualitas layanan perpustakaan yang bukan hanya tanggung jawab oleh teknisi saja, tetapi melibatkan seluruh unsur organisasi, mulai dari kepala sekolah, kepala perpustakaan, tenaga teknis, layanan pemustaka, relawan, hingga kerjasama dengan berbagai lembaga eksternal seperti dinas, arsip, dan perpustakaan. Karena itu kami mengelompokkan aspek ini pada pemasaran relasional. Dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada di rancangan pemasaran relasional, di mana aspek yang masih tradisional berfokus pada kondisi saat ini, yaitu fokus layanan, masih pada peminjaman dan pengembalian buku. Nah, rancangan pemasaran kami, yaitu relasional, mengembangkan layanan berbasis pengalaman pengguna klub baca, diskusi buku, mentoring literasi, dan reading challenge. Yang kedua itu aspek yang masih tradisional, kontak dengan konsumen, di mana kondisi saat ini interaksi masih dominan di meja layanan dan jam sekolah. Rancangan dari pemasaran relasional kami mengoptimalkan media sosial interaktif WhatsApp, layanan perpustakaan, dan forum komunikasi siswa. Nah, adapun kesimpulan dari analisis kami itu menunjukkan bahwa perpustakaan Insan Cendekia SMP Negeri 1 Pekanbaru secara umum masih menerapkan mix pemasaran relasional dan tradisional dalam pengelolaan layanan perpustakaan. Terdapat dua aspek yang cenderung bersifat tradisional, yaitu aspek fokus dan kontak dengan konsumen, di mana pada aspek fokus, perpustakaan masih berorientasi pada layanan utama seperti peminjaman, pengembalian buku, dan penyediaan koleksi. Fokus layanan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan masih menitik beratkan pada fungsi operasional dibandingkan membangun pengalaman dan hubungan emosional dengan pemustaka. Nah, selanjutnya, sementara itu pada aspek kontak dengan konsumen, interaksi antara perpustakaan dan pemustaka masih dominan dilakukan secara formal melalui layanan sirkulasi, meja layanan, dan jam operasional sekolah. Walaupun perpustakaan telah memanfaatkan media sosial dan layanan digital, komunikasi dua arah yang intens dan berkelanjutan dengan pengguna masih belum optimal. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan SMP Negeri 1 Pekanbaru berada pada tahap transisi dari pemasaran tradisional menuju pemasaran relasional. Untuk memperkuat pendekatan relasional, perpustakaan perlu meningkatkan layanan yang berorientasi pada pengalaman pengguna serta memperluas interaksi aktif dan berkelanjutan dengan pemustaka melalui komunitas literasi, media digital interaktif, dan program keterlibatan pengguna secara langsung. Nah, itulah analisis dari kami berdua. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're